Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'du. Kaifa halukum? Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu wassalihat. Taib, insyaallah kita akan melanjutkan materi kita, yaitu kita belajar tentang kesebangunan dari bangun datar, yang tujuan dari pembelajaran kita adalah siswa mampu menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan kesebangunan daripada apa? Dari bangun datar. Baik, bagi yang belum mengisi presensi, silahkan mengisi presensi terlebih dahulu. Kita lanjutkan. Insyaallah kita belajar tentang kesebangunan bangun datar. Sebagaimana sebelumnya sudah Ustadz sampaikan bahwa sebangun secara bahasa adalah serupa tapi tidak sama ya. Serupa tapi tidak sama. Bangun datar, ada sepasang bangun datar dikatakan sebangun jika terpenuhi dua syarat ini, yaitu sudut-sudut yang bersesuaian sama besar dan perbandingan atau rasio sisi-sisi yang bersesuaian adalah senilai. Contoh, ada dua bangun datar, yaitu segitiga ABC dengan segitiga DEF. Ini dikatakan sebangun, ya, ini simbolnya nih, sebangun. Ini simbol dari segitiga atau delta. Jadi segitiga ABC sebangun dengan segitiga DEF jika terpenuhi dua syarat ini, yaitu apa saja? Yang pertama, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Ya, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Biasanya diberikan berupa simbol atau angka sekian derajat. Sebagai contoh, di sini dalam bentuk simbol ya, dalam bentuk simbol. Nah, biasanya diketahui angka atau simbol yang dari dua segitiga ini atau dua bangun datar ini yang memiliki kesamaan. Contoh di sini, ya, ini sama dengan ini. Artinya apa? Besar sudut B dengan F itu adalah sama besar. Adapun yang lainnya berbeda, menunjukkan bahwa sudut A ini pasangannya adalah bukan sudut F, tapi sudut D ya di sini. Adapun sudut C itu sama dengan sudut F ya, yang simbol apa? Bintang. Karena dapat kita tuliskan seperti ini, bisa menggunakan satu huruf sudut A sama dengan sudut D, atau sudut BAC, ini tengahnya adalah A ya, sama dengan ini. Nah, ini tengahnya D, ini menggunakan 3 huruf seperti ini penulisannya. Oke, ini terkait sudut. Adapun syarat kedua itu tentang perbandingan atau rasionya, yaitu apa? Senilai. Ya, perbandingannya ya, bukan berarti ukurannya, misal panjang sini A ke B itu 5 cm, DE 5 cm, bukan. Kalau kongruen mungkin, tapi kalau untuk sebangun perbandingannya. Apa yang dibandingkan? Ini ya, sisi dari AB, panjang AB ini pasangannya yang mana sih yang bersesuaian? Jika kita perhatikan di sini adalah ternyata AB itu yang di dalamnya ada sudut apa nih? Sudut dengan simbol O ya, atau lingkaran dengan garis melengkung. Maka kita cari di sini mana yang ada lingkaran dan garis melengkung. Ternyata yang ini pasangannya. Berarti AB per DE atau ED boleh. Kemudian BC ini pasangannya adalah EF, sedangkan AC pasangannya adalah DF. Dapat kita tuliskan seperti ini perbandingannya ya. Oke. Contoh, ada dua persegi panjang yang memiliki ukuran seperti ini ya. Jika dua persegi panjang ini dikatakan sebangun, ya, ini persegi panjang ya, simbol ininya sini juga sama, maka harus terpenuhi dua syarat tersebut. Yang pertama syaratnya adalah terkait sudut. Karena persegi panjang, besaran titik sudutnya adalah 90 derajat semua ini ya. Sini juga 90 derajat, 90 derajat, ini semua. Maka syarat pertama terpenuhi. Ya, terpenuhi. Nah, untuk memudahkannya, kalau
persegi panjang ini yang bawah kita rotasi jadi seperti ini, ya, supaya lebih mudah. Maka kita dapatkan apa? Sudut-sudut yang bersesuaian sama besar adalah sudut A pasangan dengan sudut L, ya kan? Sudut B dengan M, C dengan N, dan sudut D dengan sudut K. Yang masing-masing semuanya besarnya adalah 90 derajat. Oke, syarat kedua yaitu perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian senilai. Oke, di sini sisi AB pasangannya adalah LM, ya. AB pasangannya LM, kemudian BC pasangannya adalah MN, CD pasangannya adalah NK atau KN, dan DA atau AD pasangannya adalah KL atau LK. Dapat kita tuliskan sebagai berikut. Nah, apakah perbandingannya menghasilkan senilai? Kita uji. 10/5, 6/3, 10/5. Ketika kita sederhanakan, menghasilkan apa? 2. Ternyata 2 semua. Ini menunjukkan bahwa senilai. Maka terpenuhi 2 syarat ini, maka dapat kita katakan bahwa 2 persegi panjang ini adalah sebangun. Kemudian ada 2 bangun datar yang pasti sebangun. Kalau tadi contoh-contoh sebelumnya adalah ada 2 bangun datar yang apa? Berkemungkinan atau kemungkinan sebangun, kemungkinan tidak. Untuk mengetahui sebangun atau tidaknya perlu kita uji, ya, dengan memenuhi 2 syarat tadi. Adapun ini tanpa kita menguji sudah bisa kita pastikan sebangun. Mengapa demikian? Karena selalu terpenuhi 2 syarat tersebut. Contohnya apa saja? Yang pertama 2 segi n beraturan. Kalau n-nya ini 3 berarti 2 segitiga beraturan. 2 segitiga beraturan itu nama lainnya adalah segitiga sama sisi. 2 segi 4 beraturan, nama lainnya adalah persegi atau bujur, sangkar, dan lainnya. Ya. Jadi yang dapat kita pastikan sebangun adalah kalau ada segitiga sama sisi. Ya. Kemudian ada segitiga lain, misal ukurannya lebih besar, sama sisi juga. Ini misalnya 30 cm, sisinya ini 60 cm. 2 kali lipat ya. Ini tanpa kita menguji, ini dapat kita pastikan sebangun. Karena otomatis terpenuhi 2 syarat tadi. Sudut-sudut ini dalam segitiga sama sisi kan total 180 derajat. Karena ada 3 titik sudut, berarti masing-masing adalah 60 derajat. Ini juga sama. Berarti sudutnya sama besar. Kemudian, kalau ini 30 cm, ini 60 cm, artinya ini 2 kali lipatnya. Atau 30 bagi 60 1/2. Yang ini 30 bagi 60 1/2. Ini juga sama 1/2. Nilai apa? Perbandingannya senilai. Oke, berarti ini dapat kita pastikan sebangun. Begitu juga dengan persegi. Ya, persegi ya, bukan persegi panjang. Ya. Kemudian ada yang lebih kecil misal seperti ini. Ini juga sebangun. Kemudian apa lagi? Lingkaran. Lingkaran seperti ini dengan lingkaran yang lebih besar, ini pasti sebangun. Berapapun jari-jarinya. Atau 2 bangun yang salah satunya kelipatan hasil perbesaran atau diperkecil. Artinya perbesaran atau pengecilan ya, diperkecil. Itu pasti sebangun. Baik, insyaallah kita lanjutkan dengan segitiga-segitiga yang sebangun. Contoh yang pertama adalah ini. Yang pertama, syaratnya harus kita penuhi terkait dengan sudut. Sudut A, pasangannya sudut K. Ini tergantung simbolnya ini. Ya, atau angka, atau besar derajatnya. Ini yang ada 2 garis melengkung. Pasangannya ini dengan sudut L. Sedangkan sudut C, pasangannya adalah sudut M. Oke, ini syarat pertama. Ya. Syarat kedua, kita lihat sisi ini ya, AB, yaitu yang berdekatan dengan sudut yang garis melengkung satu dengan double. Ya, ada 2. Ini mana yang ada kemiripan seperti ini? Yaitu yang ini. Berarti AB pasangannya dengan KL. Nah, ingat ya, karena ini adalah terkait sebangun, artinya perbandingannya. Bukan AB sama dengan KL, kalau itu kongruen. Kalau ini adalah perbandingannya, seperti ini. AB banding KL, kemudian BC perbandingannya dengan LM atau ML, kemudian AC dengan KM.
Contoh, pernyataan di bawah ini yang benar sesuai gambar adalah, oke, ini ada sudut yang sama besar, 85 derajat. Ini 85 derajat ya. Biasanya kalau ditanya terkait, ini kan sisi, perbandingan sisi semua ya. Biasanya apa? Sudutnya diketahui. Begitu juga sebaliknya, kalau ditanya terkait sudut, biasanya sisinya yang diketahui. Nah, ini 85 derajat, ini 85 derajat. Ketika kita hitung, sini apa? Biasanya ini. Kalau ini 50 derajat, berarti sini yang belum ditulis adalah 50 derajat. Ya. Adapun di sini adalah 45 derajat. Oke. Jika kita perhatikan AB nih, AB pasangannya adalah yang mana? Yaitu yang berdekatan dengan sudut 45 derajat dan 50 derajat. 45 kan yang ini, 50 yang ini. Oh, pasangannya adalah KL. AB bersesuaian dengan KL, bukan sama dengan, karena ini sebangun. Kalau kongruen sama dengan. AB per KL. Harus sama dengan apa? BC. Ya. Ini BC ya. BC ini yang berdekatan dengan sudut 45 derajat dan 85. 45 yang ini, 85 ini. Oh, berarti yang ini. Ya. Dengan apa? ML atau LM. Nah, ini sama dengan apa? Sama dengan ini. Sisanya berarti apa? AC per, yang belum kita tulis yang mana? KM ya, atau MK. KM. Oke. Kita cocokkan dengan pilihan yang ada. AB per KL. Ini benar. BC per LM. Ini salah. Oh, berarti bukan ini. AC per KM benar. BC per KL. Ini salah. AB per KL benar. BC per ML atau LM benar. CA atau AC per MK. Berarti jawabannya adalah yang C. Oke, baik, kita lanjutkan. Ini adalah variasi lain. Jika diketahui seperti ini. Ini asalnya ada dua segitiga ya. Yang atas ini dengan yang bawah. Jika kita pisahkan menjadi seperti ini. Ya, menjadi seperti ini. Baik. Jika kita perhatikan, sudut-sudut yang bersesuaian adalah sudut A ini pasangannya adalah dengan sudut E. Ya, atau sudut BAC pasangan dengan sudut DEC. Ya, kemudian sudut B ini pasangannya ya, yang ini nih, sudut B pasangannya adalah dengan sudut D. Sudut C pasangan dengan sudut C. Karena bertolak belakang. Jika kita lihat di sini, A ini yang dikotakin pasangannya adalah yang sini. Ingat, dengan ketentuan AB dan DE sejajar. Simbol sejajar seperti ini. Ini bukan simbol menunjukkan panjang sisi DE dengan AB sama, tapi ini menunjukkan sejajar, kemiringannya sama. Oke, kalau ada syarat ini, maka berlaku apa? Sudut A ini biasanya sama dengan sudut E. Sudut B, yang lingkaran dengan yang ini. Ada sudut C ini bertolak belakang, pasti selalu sama besar. Ini namanya sudut saling bertolak belakangnya, yang ini dengan yang ini. Oke, ini syarat pertama. Kemudian, bagaimana dengan perbandingan sisinya? Jika kita lihat sini, AC itu berpasangan dengan CE. Ya. Atau yang sejajar dulu nih, sejajar. Nih, pasangannya adalah yang sejajar. Dan BC pasangannya dengan CD atau DC. Oke, jika kita lihat di sini, silakan diperhatikan yang berwarna ungu nih ya. Ini pasangannya adalah yang ini. Jika kalian menjumpai dua segitiga seperti ini pasangannya. Kemudian
Untuk membedakan, misal seganti warna ya. Misal dengan warna hijau. Ini pasangannya dengan yang ini. Dan yang terakhir, misal menggunakan warna orange. Yang ini sejajar pasangannya dengan ini. Ya. AB sejajar dengan DE. Nih. AC pasangannya dengan CE. Kemudian BC pasangannya warna hijau nih dengan yang CD. Contoh. Diketahui panjang DC atau CD. DC itu yang ini. Ini 15 cm. Panjang AD 15. Ini 15 juga. Dan panjang BE 5. Pertanyaannya panjang CB ini berapa? Oke. Bagaimana cara penyelesaiannya? Kita tuliskan CB atau BC. CB atau BC. Ini sebangun ya. CB itu bersesuaian dengan apa? CB. Ini ya. CB bersesuaian dengan CD atau DC. CD atau DC. Kemudian, ingat, karena yang kita bandingkan adalah segitiga yang ini, banding ini, maka kita tuliskan yang ini dulu, baru banding ini. Berarti apa? BE, jangan tertukar ya. BE berbanding AD. Oke, CB ini adalah pertanyaannya. CD adalah 15. Kemudian BE adalah berapa BE? 5. AD adalah 15. Jika kita sederhanakan, kita dapatkan apa? CB adalah, ini kedua ruas sama-sama kita kali 15. Ini kali 15, CB ini kali 15 adalah 5. 5 cm. Maka jawabnya adalah B ya, 5 cm. Kemudian bentuk lain adalah variasinya seperti ini. Dengan ketentuan ini, XY ini simbol sejajar. Artinya ada dua garis yang sejajar, kemiringannya sama. XY dengan BC sejajar. Ini simbolnya ya. Kalau sejajar berlaku sebagai berikut. Kalau ini kita pisah, AX ini pasangannya adalah, kalau sudutnya ya, sudutnya berarti A pasangannya A. Karena berhimpit di sini. Yang milik segitiga yang kecil dengan segitiga yang besar sama. Berarti sudut X pasangannya adalah sudut B. Dan sudut Y pasangannya adalah sudut C. Nah, panjang AX dibandingkan dengan yang bersesuaian adalah apa? AB ini. Ya, pasangannya. Kemudian yang sejajar nih XY pasangannya adalah BC. Dan yang terakhir apa? AY pasangannya adalah AC. Jika kita perhatikan di sini, yang sejajar nih pasangannya ini. Kemudian AX pasangannya adalah totalnya. Ingat, total. Bukan hanya dari X ke B. Bukan dari sini ke sini, tapi total. Karena kalau kita pisahkan menjadi dua segitiga seperti ini. Kemudian AY pasangannya adalah AC. Ya. Oke. Contoh. Tentukan panjang BC. Nih ya, BC. Dari gambar berikut. Informasinya seperti ini. Maka kan BC ini bersesuaian dengan apa? Ini sejajar dengan apa? Dengan XY. Nah, ini ya, BC per XY. Harus sama dengan apa? Kalau sebandingkan harus senilai. Sama dengan apa? Tadi kita bandingkan ini, BC ini milik segitiga yang besar. Kita bandingkan yang kecil. Maka kita lihat, sisi yang besar yang mana? Dari informasi ini, apakah CY atau AC? Ingat, yang besar itu bukan hanya sampai Y, tapi semuanya ini. Berarti berapa? 4 tambah 20 atau 24. Ini AC ya. Nah, 24. Kemudian apa? Dibandingkan apa total ini segitiga yang besar dengan segitiga yang kecil itu apa? Ini. AY 4. Kita tuliskan
XY adalah 2 cm, kemudian AC 24 cm, dan AY adalah 4 cm. Kita sederhanakan 24 bagi 4, 6 cm. Kemudian apa? Dibagi 2, nih BC bagi 2. Kalau pindah ruas ya, mungkin bahasa kalian pindah ruas, atau sama-sama dikali 2. Dikali 2 adalah BC, ini dikali 2 adalah 12. Maka panjang BC adalah 12. Oke, ini bentuk lain. Bedanya dengan sebelumnya, kalau ini sejajar, kalau ini tidak. Tapi ada informasi bahwa sudut BXY yang ini nih, jika dijumlahkan dengan sudut ini adalah 180 derajat, maka berlaku sebagai berikut. Ya. Ini kalau kita pisahkan menjadi seperti ini. Kalau ini kita istilahnya ada 2 kertas bentuk segitiga besar dengan yang kecil, yang kecil ini kita buka menjadi seperti ini. Ya. Karena ini tidak sejajar, kalau kita mau sejajarkan kita putar ya menjadi seperti ini. Ya. Simpelnya seperti ini. Pertama, sudut-sudut yang bersesuaian adalah sudut A jelas pasangannya, sudut A milik segitiga yang kecil, yaitu XAY, ini adalah sudut A milik segitiga BAC ya, yang besar. Ini ya. Kemudian AX ya, atau sudut X ini pasangannya sudut C. X dengan sudut C. Ya. Dengan sudut C. Kemudian sudut Y pasangannya adalah dengan sudut B. Oke. Kemudian perbandingan sisinya simpelnya seperti ini. Lihat yang berwarna ungu ini pasangannya adalah ini. Kemudian yang ini AX milik segitiga kecil yang AX pasangannya kalau tadi sejajar adalah dengan AB, kalau ini seberangnya total. Ya. Kemudian kalau yang ini AY pasangannya adalah total yang seberangnya. Ya. Contoh seperti ini. Contoh, ditanya P dengan informasi seperti ini ya. Ini double jika ya. Nilai P yang tepat adalah P ini adalah AX ya. AX berpasangan dengan apa? Totalnya yaitu AC. Ya, AC. Sama dengan apa? Ini AX itu segitiga yang kecil. Maka apa? Kita pakai segitiga yang kecil adalah yang ini, XC ya. XC pasangannya adalah BC atau CB. Nah, agak susah ya. Oke, AX ini adalah P sebagaimana yang ditanya dibandingkan dengan AC adalah 24 sama dengan XC-nya adalah 12 per 18. Maka P adalah 12 dikali 24 dibagi 18. Kita sederhanakan, sama-sama dibagi 6, 12 bagi 6 berapa? 2. 18 bagi 6 adalah 3 ya. Ini 24. Oke. 24 bagi 3 berapa? 8. 8 kali 2 adalah 16. Oke, maka jawabnya adalah D. Baik, sementara ini saja terlebih dahulu. Insyaallah pertemuan berikutnya kita akan lebih banyak variasi atau untuk latihan. Tapi kita cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.